Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya mengenai sesuatu hal yang ada di dalam diri kita. Nah, jadi kita masih ini ya berusaha untuk mengenal diri kita secara personalitas ya, bukan secara identitas. Nah, jadi ada sebuah hadis juga ya menjelaskan ya bahwa barang siapa mengenal dirinya, nah maka akan mengenal Tuhannya. Jadi kita mengenal Tuhan itu dari dalam diri ya, bukan dari luar. Kita harus masuk ke dalam diri kita, ke dalam apa saja sih piranti-piranti atau komponen-komponen yang ada di dalam diri kita ya. Bahwa sebenarnya itu manusia diciptakan oleh Allah itu merupakan makhluk yang paling sempurna ya, dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, kayak misal dibandingkan dengan hewan ya, hewan apalah, semua hewan atau binatang atau tumbuh-tumbuhan atau makhluk-makhluk yang lain. Bahkan dari malaikat pun ya, dengan malaikat itu sebenarnya lebih sempurna manusia. Karena komponen-komponenannya, yang perangkat-perangkat yang ada di dalam tubuh manusia itu lebih lengkap dan lebih komplit. Kalau malaikat ini dia tugasnya kan menjalankan apa yang diperintahkan. Nah, dan manusia itu bisa melakukan itu. Manusia bisa memerintah ke malaikat ya. Tetapi itu ya memang ada tata caranya, ada ilmunya tersendiri ya supaya malaikat itu mau diperintah sama kita dan bisa tunduk sama kita. Nah, seperti itu ya. Karena manusia itu memang diciptakan lebih sempurna dari yang lain, baik itu secara fisik yang terlihat oleh mata telanjang ataupun secara non fisik, piranti-piranti atau perangkat-perangkat yang ada di dalam tubuh kita yang tidak terlihat. Nah, seperti itu. Kalau kita mengaktifkan itu semua dan juga membangkitkan, akan sangat bagus sekali manfaatnya nantinya ya di dalam kehidupan kita. Nah, kalau seperti kemarin saya udah menjelaskan bahwa manusia itu kan diciptakan ya. Kalau roh itu ditiupkan, dihembuskan, nggak ada di dalam Al-Quran ya yang menjelaskan bahwa roh itu dicipta. Jadi roh itu ditiupkan dari bayi 4 bulan ya, di usia kandungan itu dihembuskan, maka kutiupkan roh ke dalamnya. Nah, seperti itu ya. Nah, tetapi kalau jasad kita itu yang diciptakan dari tanah. Nah, dari saripati tanah melalui perantara orang tua kita yang melahirkan ya ke dunia ini. Nah, seperti itu. Jadi manusia itu terdiri dari unsur alam. Ya, 4 unsur alam, yaitu dari tanah, dari air, dari udara, dan dari api. Seperti itu ya. Karena seperti badan kita, dari tanah kita setiap hari makan saripati tanah. Ya kan, dari tanah. Dari udara setiap hari kita bernafas. Dan dari air, tubuh kita juga terdiri sebagian besar dari air atau dari darah yang ada di dalam tubuh kita. Nah, dari api, setiap manusia itu mempunyai emosi, mempunyai keinginan, mempunyai tujuan, dan mempunyai semangat, mempunyai cita-cita apa yang akan dituju. Itu kan api ya, emosi atau semangat ya. Nah, semua manusia itu dilahirkan sama, itu satu paket semua. Cuma mungkin ada yang sudah aktif, ada yang belum aktif. Nah, jadi kalau kita makanya kalau orang sudah meninggal kan ada yang dikubur, ya kan? Ada yang dikubur kembali ke tanah, ke dalam anasir tanah. Ada yang dibakar, mungkin itu ajaran Hindu-Buddha, atau di Bali ya masih banyak upacara kremasi atau pembakaran mayat ya. Terus ada yang dilarung di dalam di dalam sungai ya, dilarung ke sungai. Jadi supaya apa? Supaya kembali ke anasirnya masing-masing. Seperti itu. Bahkan kalau kita hidup pun itu sebenarnya manusia itu juga merupakan bagian dari alam semesta. Ya, karena apa yang ada di dalam tubuh kita itu merupakan bagian dari alam semesta secara dohirnya, secara fisiknya itu ya. Nah, begitupun kalau jadi itu maknanya banyak sekali ya, sedulur 4 itu. Ada kakang kauh, adi ari-ari geti pusar, ada kita terdiri dari 4 anasir itu. Anasir tanah, air, udara, dan api.
Terus malaikat yang mendampingi kita juga ada 4, Jibril, Mikail, Israil, Israfil. Ya, makanya di ilmu-ilmu torekoh ya, yang menjalankan torekoh itu untuk setiap kita tawasul itu wajib mengirim Al-Fatihah, kita wajib bertawasul kepada 4 malaikat itu. Karena 4 malaikat itu selalu dekat dengan kita ya, tetapi kadang mungkin karena kita kurang peka jadi nggak merasakannya. Nah, seperti itu. Dan yang selanjutnya lagi di dalam ajaran Islam dulu kan waktu Nabi Muhammad itu belum diturunkan syariat, itu ajarannya kan ajaran Bapak Ibrahim, itu tauhid atau keyakinan ya. Jadi ajaran Nabi Ibrahim itu sebagai bapak tauhid ya. Itu ya itu yang diajarkan dengan keyakinan, keimanan. Nah, tetapi setelah turun syariat, karena kan banyak orang yang pada nggak ngerti, nggak tahu, makanya diturunkan syariat ya. Itu Nabi Muhammad bersyariat sekitar 13 tahun. Tetapi sebelum syariat itu turun, itu bertauhid dulu selama 50 tahun. Kan usianya kan 63 ya, jadi 13 tahun bersyariat, yang 50 tahun itu tauhid. Nah, seperti itu ya. Jadi sebelum kita bersyariat sebenarnya harus bertauhid dulu, harus bermakrifat dulu sebenarnya. Tetapi mungkin sekarang ya nggak semuanya seperti itu ya, kadang ada yang dibolak-balik gitu ya. Nah, balik lagi ke yang tadi ya, dalam hal syariat, contohnya kita sholat aja, sholat ini ya 5 waktu. Nah, kenapa kita harus sholat? Sholat itu kan artinya mengingatkan, kita mengingat kepada Tuhan. Nah, itu secara syariatnya, karena itu juga supaya sholatnya khusyuk itu harus bagaimana, kita harus melibatkan rasa di situ, ya kan, harus melibatkan pikiran, rasa, hati, dan gerakan juga harus selaras. Nah, ada iman, Islam, dan ihsan. Nah, itu kalau kita jabarkan satu-satu juga udah jadi banyak banget ya. Dari 3 kalimat itu, iman, Islam, dan ihsan. Nah, terus, yang kita bahas itu adalah hubungannya antara asal-usul diri kita ya, secara fisik, dohir itu dari 4 anasir alam, ya, dari bumi, air, api, dan udara. Nah, hubungannya apa dengan sholat ini? Nah, kenapa kita harus sholat? Sebenarnya sholat itu maknanya itu adalah kita mengingat Tuhan, ya. Karena secara syariatnya kita sholat 5 waktu sehari ya, itu wajib ya syariatnya. Tetapi pada hakikatnya mana sholat itu adalah mengingat Tuhan. Nah, kita nggak hanya 5 waktu kita harus mengingat Tuhan. Bahkan setiap saat, setiap waktu juga kita harus selalu ingat sama Tuhan ya, sama Allah ya, seperti itu ya. Seharusnya seperti itu. Nah, terus apa tadi hubungannya antara gerakan sholat dengan 4 anasir itu? Nah, kita paham ya, gerakan sholat itu secara garis besar itu kan ada 4. Yang pertama itu adalah kita berdiri. Nah, berdiri itu melambangkan unsur api. Jadi dirikanlah sholatmu, dirikanlah doamu, dirikanlah mantramu ya, kalau dalam ilmu leluhur ya. Tegakkan sholatmu, tegakkan doamu, tegakkan mantramu, ya kan, tegakkan apa yang kamu inginkan, ini usaha gitu kan, ditegakkan, dirikan, lakukan, laksanakan. Nah, itu kan unsur api, karena ada semangat ya. Api itu kan lambangnya ini apa, tegak lurus ya, berdiri ke atas api. Nggak ada api yang ke samping terus ke bawah, itu nggak ada. Gerakan dalam sholat itu kan ada berdiri ya, takbiratul ikhram itu melambangkan unsur api. Jadi supaya kita tegakkan sholatmu, tegakkan imanmu, tegakkan doamu, tegakkan mantramu. Nah, seperti itu ya. Jadi itu melambangkan unsur api. Nah, kalau setelah berdiri kan itu kan ruku. Ruku itu kan punggung kita itu kan ini ya, datar. Nah, punggung kita itu kan datar. Jadi maknanya apa? Di situ melambangkan unsur apa? Nah, kalau yang datar itu kan sama.
mengisi setiap ruangan yang kosong. Itu melambangkan unsur udara, ya, udara atau ini apa? Ya, udara yang ada di sekitar kita gitu kan. Oksigen ya, itu kan mengisi setiap ruangan yang kosong. Jadi datar selalu mengisi ruangan yang kosong. Itu melambangkan unsur udara atau angin atau udara ya. Jadi mengisi setiap ruangan yang kosong. Nah, kalau di dalam ilmu Toreko Hakikat Ma'rifat itu berdiri itu melambangkan syariat. Jadi ditegakkan dulu, dilaksanakan dulu, dilakukan dulu secara gerakan fisik, tegakkan. Nah, itu syariat ya. Itu melambangkan unsur api. Gitu. Nah, yang kedua rukuh itu melambangkan unsur angin, karena angin itu berhembus mengisi setiap ruangan yang kosong. Jadi di mana aja ruangan yang kosong ya angin ya itu masuk. Nah, itu melambangkan ini kan torekoh. Torekoh itu adalah jalan ke depan, jalan lurus ke depan untuk menuju kepada Tuhan. Itu torekoh artinya ya. Torik itu kan jalan. Itu melambangkan unsur angin. Ya. Torekoh itu kita kalau ruku ya. Kalau sujud itu melambangkan unsur air. Jadi sifat air itu adalah mengalir dari atas ke bawah. Nah, kalau sujud itu kan ini kita kan dari atas ke bawah nih. Kepala kita, tangan kita, badan kita, hati kita, ya kan ke bawah, menyentuh tanah. Itu melambangkan unsur ini air. Air itu bersifat mengalir dari atas ke bawah. Nah, hakikat. Jadi kalau orang itu yang kayak tadi kan syariat kan itu menjalankan ya, mendirikan, menegakkan. Nah, kalau torekoh itu jalan. Nah, jalan menuju Tuhan. Nah, kalau ini apa? Hakikat itu hakikat itu di atasnya torekoh. Jadi sujud tadi, jadi melambangkan air. Air itu mengalir dari atas ke bawah. Nah, makanya itu hakikat. Jadi sudah memahami hakikat kehidupan yang sebenarnya itu bagaimana. Kalau orang hatinya sudah berhakikat, sudah ruku hatinya, itu nggak akan pernah bisa untuk menghina dan merendahkan orang lain yang di bawahnya. Kalau hatinya sudah ruku, sudah mencapai ke taraf hakikat. Kenapa? Karena orang ruku, orang sujud itu ya, hakikat kan sujud. Nah, orang sujud itu kan kepala kita di bawah, tangan kita. Itu melambangkan apa? Bahwa kita itu nggak ada apa-apanya. Kita itu bukan siapa-siapa. Dan kita itu aslinya nggak ada. Ya Allah, hatiku, pikiranku, kepalaku, ya istilahnya pikiranku sampai menyentuh ketanya bahwa kita itu nggak ada apa-apanya, kita nggak punya apa-apa. Nah, disitulah belajar memaknai la ilaha illallah supaya sampai mateng ya. Jadi tidak ada sesuatu apapun kecuali hanya Allah. Manusia itu sebenarnya nggak ada. Apa yang kita miliki, apa yang punya, apa yang kita aset, harta benda, semua yang kita miliki saat ini itu merupakan suatu titipan dan suatu saat akan diambil oleh Allah dan juga akan dimintai pertanggungjawaban. Anak kita juga itu titipan, keluarga kita titipan, suatu saat akan diambil oleh Allah. Harta benda yang kita miliki, uang materi itu juga titipan. Jadi kalau orang sudah hatinya sudah ruku, sudah sujud ya, itu sudah nggak bisa menyombongkan diri, dalam artian nggak bisa menghina dan merendahkan dan menginjak-injak atau mencerta orang lain yang ada di bawahnya. Itu nggak bisa, karena merasa kita itu bukan apa-apa gitu loh. Itu kalau orang-orang yang hatinya sudah berhakikat ataupun sudah sujud, nah seperti itu. Jadi nggak ya, berbeda lah ya. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah duduk, ya kan. Duduk itu melambangkan apa? Kalau duduk itu melambangkan ini ya, anasir bumi atau tanah. Nah, jadi tanah itu kan, bumi kan itu sifatnya itu kuat, kokoh, ya kan, baik tanah. Meskipun diinjak-injak, meskipun
kasih kotoran meskipun ya semua hewan, tumbuhan, tapi semuanya membutuhkan bumi, semuanya hidup di bumi, semuanya tumbuhan tumbuh di bumi juga, masih memberikan kebaikan-kebaikan ke makhluk-makhluk hidup yang ada, yang hidup di atasnya. Itu sifat-sifat bumi seperti itu. Semakin diinjak-injak, semakin direndahin, semakin diremehin, maka itu akan semakin kuat dan semakin tangguh. Itulah sifat-sifat bumi. Orang kalau sudah kuat, sudah tangguh, hati kita yang kuat, yang tangguh itu udah dalam posisi duduk, itu berarti sudah bermakrifat. Nah, itu selain unsur bumi, itu maknanya juga orang itu sudah bermakrifat, jadi sudah ada kedekatan khusus dengan Tuhan, kayak gitu. Jadi karena kan di dunia la haula wala quwata ya, tidak ada kekuatan dan daya apapun kecuali dari Tuhan. Nah, kalau kita sudah ada kedekatan dengan Tuhan, sudah bermakrifat, ya, itu kan akan membuat kita semakin kokoh dan kuat. Hati kita ya, karena hati itu kalau kita memahami, mempelajari ilmu kolbu, hati itu luasnya melebihi luas langit dan bumi. Kekuatannya pun melebihi langit dan bumi. Kalau kita masuk ke dalam diri kita sendiri, masuk ke dalam relung hati yang paling dalam, itu nanti akan semakin luas di situ, dan kita akan menemui banyak hal di situ. Makanya di sini saya sering ya, kenalilah diri sendiri secara personalitas, jati diri kita itu kita harus kenal. Nah, apa saja yang ada di dalam diri kita. Nah, kita juga harus ngerti supaya apa? Supaya ya kita bisa mengaktifkan itu ya. Jadi itu juga manfaatnya sangat banyak ya, karena ilmu Allah itu sangat luas sekali, meliputi langit dan bumi. Bahkan kalau lautan dijadikan tinta untuk menulisnya itu nggak akan cukup. Nah, seperti itu ya. Jadi itu memang ada hubungannya. Di dalam Al-Quran pun dijelaskan manusia itu diciptakan dari 4 unsur alam, dari 4 anasir alam. Makanya manusia itu merupakan bagian dari alam. Seperti itu. Nah, terus yang kedua ya, hubungan antara sholat dari 4 anasir alam itu ada jenis ibadah, itu ada 4 juga, ibadah syariat, toreko, hakikat, dan makrifat. Nah, itu ada hubungannya dengan sholat. Itu lambangnya pun itu mempunyai lambang masing-masing. Ya kayak berdiri gitu kan, takbiratul ikhram, berdiri itu mendirikan lambangnya api atau syariat. Kalau ruku ya itu lambang anasirnya, anasir angin atau udara mengisi setiap ruangan yang kosong, itu lambangnya angin. Nah, itu makna dari ini toreko. Nah, kalau sujud itu hakikat. Nah, jadi orang yang sudah berhakikat itu yang hatinya sudah ruku, nah, itu nggak akan pernah bisa untuk menghina, meremehkan atau merendahkan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Karena merasa kita itu memang nggak punya apa-apa, semua yang kita miliki, jasad kita ini loh secara fisik itu juga titipan, mata kita itu titipan, fisik kita itu titipan semua, kita itu nggak punya apa-apa, dan suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban dan akan diminta oleh yang punya. Nah, seperti itu. Kalau kita berpikir seperti itu kita nggak akan pernah bisa untuk menyombongkan diri, atau kita menghina, merendahkan, meremehkan, menginjak-injak, mencerca, ataupun menindas orang yang lemah. Itu nggak akan bisa kalau hatinya sudah benar-benar punya iman dan sudah ruku, sudah sujud ya hatinya. Itu seperti itu biasanya orang-orang, nggak usah sudah bermakrifat, jadi sudah ada kedekatan khusus dengan Tuhan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi itu ada hubungannya ya sebenarnya, karena kayak ilmu leluhur saudara 4 itu juga sebenarnya rujukannya dari Al-Quran juga ada dijelaskan banyak ya. Penciptaan, mengenai penciptaan manusia, dari ruh ditiupkan sama jasad kita yang diciptakan Nur Muhammad yang berbentuk secara dohir, itu dari tin, diciptakan dari tanah dan dari 4 anasir alam, itu di Al-Quran ada dijelaskan kayak gitu. Nah, jadi memang ini ya, kita berusaha untuk bisa mengenal diri sendiri ya secara personalitas. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya maka akan
mengenal Tuhannya. Nah, seperti itu. Iman kan juga ada di dalam, bukan di luar. Nah, seperti itu. Jadi kita mengenal piranti-piranti apa-apa saja yang ada di dalam diri kita. Nah, seperti itu ya. Mungkin ya sementara itu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.